Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yudhistira Istawal SMA dari kantor hukum Tawakal Law terkait sengketa kepemilikan yayasan yang ada di Gunung Sindur Bogor antara M. Yunus selaku klien kami dan juga Abdul Latif dan kawan-kawan. Ini sudah sampai tingkat PK, yaitu peninjauan kembali. Kami selaku termohon, kami juga sudah memberikan memori kontra PK-nya di Pengadilan Negeri Cibinong. Mudah-mudahan hasilnya juga memuaskan dan juga klien kami bisa mendapatkan hak-haknya. Karena dari mulai tingkat pengadilan pertama, pengadilan negeri, banding dan juga kasasi, gugatan teman-teman dari Abdul Latif dan kawan-kawan itu ditolak, artinya tidak diterima. Terus kemudian yang kami soroti adalah adanya pertemuan antara Kemenak Kabupaten Bogor dan juga Abdul Latif dan kawan-kawan, dan ini dimunculkan ataupun diberitakan di media online. Yang disampaikan adalah bahwa gugatan mereka menang ataupun gugatan mereka diterima, bahwa secara hukum kepemilikan yayasan Nurul Fadilah itu adalah milik dari Abdul Latif. Berdasarkan fakta hukum, hasil putusannya itu adalah ditolak. Saya nggak tahu isi dari pertemuan itu apa, saya nggak mengerti isi dari pertemuan itu apa. Maka dari itu kami mencoba untuk mensurati dari Kemenak Kabupaten Bogor pada tanggal 6 Januari 2026 untuk pertemuan di Senin 12 Januari 2026. Namun sampai dengan saat ini kita tidak mendapatkan jawaban apapun dari Kemenak. Saya sudah coba kontak Malik selaku humas dari Kemenak, namun nyatanya kepala Kemenak tidak ada di tempat. Kami tidak mau tahu bahwa kita harus ketemu kepala Kemenak Kabupaten Bogor. Ini harus dievaluasi dan juga ini menjadi presiden buruk juga untuk Kemenak Kabupaten Tangerang. Karena kenapa? Tidak dibaca terlebih dahulu putusannya, gitu, dan langsung dinaikkan di berita. Ini benar-benar sangat merugikan klien kami. Maka dari itu kami meminta Kemenak Kabupaten Bogor segera melakukan pertemuan dengan tim dari. Maka dari itu kami meminta Kemenak Kabupaten Bogor segera melakukan pertemuan dengan tim dari Tawakal Law agar persoalan ini clear. Sampaikan apa yang disampaikan oleh Abdul Latif kepada kami, ya kan, biar kami jelaskan sesuai dengan fakta dan data. Seperti itu. Terus kemudian kami juga saat ini mengajukan upaya RDP, rapat dengar pendapat di Kabupaten Bogor. Kami menyurati Ketua DPR Kabupaten Bogor, yaitu Bapak Sastra Winara SH, dan juga Komisi 1 DPR Kabupaten Tangerang, Bapak M. Irwan Maulana, yang memang dia menaungi kasus hukum politik, sengketa dan lain-lain, seperti itu. Kami juga meminta agar adanya penyelesaian, adanya problem solving untuk mengatasi persoalan sengketa kepemilikan yayasan ini. Karena kenapa? Ini berkaitan dengan banyaknya siswa yang ada di sana. Kurang lebih ada sekitar 3.000 siswa yang ada di sana. Artinya kemaslahatan umat ini harus segera diselamatkan ataupun diselesaikan. Jangan sampai gara-gara konflik internal sekolahan ini sampai tutup. Yang jadi korban adalah siswa lagi. Seperti itu. Jangan sampai. Kami menghindarkan hal-hal seperti itu. Kami meminta dalam RDP ini agar segera dipanggil Abdul Latif dan kawan-kawan, pertama. Terus kedua, Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, kedua.
ketiga yaitu Dinas Pendidikan Wilayah Kadisdik Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat. Karena ini berkaitan juga dengan dana-dana BOS yang sudah diterima oleh Abdul Latif dan kawan-kawan. Abdul Latif ini selaku pembina ya, Abdul Latif dan kawan-kawan. Kita akan telusuri dana-dana BOS yang sudah diberikan ke Yayasan Nurul Fadilah kepada Abdul Latif. Ini dipergunakan untuk apa dan ini harus dipertanggungjawabkan. Jika memang nantinya ada temuan-temuan kami yang diduga adanya penyelewengan dana-dana BOS, kita nggak segan-segan untuk melaporkan Abdul Latif dan kawan-kawan beserta jajarannya semuanya. Gitu. Karena kenapa kami bisa bicara seperti ini? Kami punya bukti, faktanya, dan kami punya catatannya semuanya. Gitu. Mudah-mudahan kami mohon kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor agar memanggil pihak-pihak terkait untuk segera dilakukan yang namanya RDP. Kami ingin berjumpa, walaupun memang sifat RDP ini adalah bukan lembaga peradilan, setidaknya itu akan bisa mewakilkan aspirasi dari masyarakat. Gitu. Jadi itulah langkah upaya-upaya kita selaku kuasa hukum dari M. Yunus agar kepemilikan yayasan tersebut beralih kepada Bapak M. Yunus. Gitu. Dan juga saya mengultimatum juga kepada Abdul Latif dan kawan-kawan, jangan sampai menaikkan berita-berita yang tidak ataupun berita tidak benar ataupun berita bohong ataupun berita hoax. Gitu. Karena kenapa? Kami akan segera buat laporan terkait pemberitaan-pemberitaan yang ada di media yang itu nyata-nyatanya tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam penegakan hukum, salam keadilan. Dengan saya Yudhistira Ajis Tawakal SH MH. Merdeka!